ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ustaz, kalau saya menjadi imam solat berjamaah, lalu saya mempersilahkan seorang makmum untuk memimpin doa berjamaah setelah solat, karena kebiasaan jamaah di masjid tersebut. Apakah hal ini dibolehkan, Ustaz? Ya, kalau dia sebagai seorang imam, ya, lalu dia tidak memimpin doa berjamaah, itu sudah benar. Berdoa selepas sholat itu adalah hal yang disyariatkan. Iya, karena itu diajarkan dzikir-dzikir dan doa selepas sholat. Cuman dzikir dan doa selepas sholat itu dibaca sendiri-sendiri. Itulah syariat dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal itu. Dan kalau misalnya ada yang berdoa ya sendiri selepas sholat, itu adalah hal yang bagus, nggak ada masalah. Ya, tapi yang menjadi masalah itu doa bersama. Imam memimpin makmum untuk berdoa bersama. Belum lagi doanya menggunakan mikrofon, mengganggu orang-orang yang sedang berzikir, mengganggu orang yang masbuk. Apalagi kalau mikrofonnya keluar masjid, mengganggu tetangga yang sedang sholat di rumahnya, mengganggu orang-orang. Nah, ini nggak benar. Sebab Nabi SAW tidak melakukan itu. Dan tidak ada dalam sepotong riwayat pun. Padahal ini masalah sholat disaksikan, dilakukan tiap hari, disaksikan oleh para sahabat. Dia kata itu dilakukan oleh Nabi, akan banyak riwayat yang menjelaskan. Tapi ternyata tidak ada riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang doa bersama. Ya, karena itu ini menunjukkan hal itu tidak disyariatkan. Hal itu tidak disyariatkan. Ya, kalau tidak disyariatkan, dia berpatur pada hal yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau makmumnya misalnya dia punya kebiasaan doa bersama, dianggap itu pendapat mereka dan mereka anggap punya dalil, ya itu biarkan saja, itu urusan mereka. Dia tidak usah ikut campur di dalam hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami punya klub badminton, mengadakan turnamen sesama anggota klub badminton. Untuk pembahasan hadiahnya, dari awal teman mengusulkan diminta iuran dari setiap peserta. Namun kami sarankan agar jangan membuat dia dari peserta. Jangan sampai ada sampai turnamen berlangsung, untuk hadiah dan pemberian hadiah pun ditentukan. Sampai menjelang partai final itu, ada teman yang mengusulkan untuk membuat baju seragam klub badminton kami, untuk setiap peserta atau setiap anggota klub. Nah, kami muncul ide untuk bagaimana kalau juaranya nanti dibebaskan biasa untuk pembuatan baju. Apakah masih ada termasuk unsur fisiknya atau bagaimana? Mohon penjelasan. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sabaqa illa fi naslin aw khuffin aw hafir. Tidak ada perlombaan yang diambil darinya hadiah kecuali pada naslin, lomba memanah atau melempar tombak, aw khuffin atau lomba mengendarai unta, aw hafir atau lomba berkuda. Ini 3 jenis lomba yang boleh diambil hadiah. Apakah hadiah itu berasal dari semua pihak yang berlomba, ataukah hadiahnya berasal dari salah satu pihak yang berlomba, ataukah hadiahnya berasal dari pihak yang ketiga. Dari pihak yang ketiga. Dan dikiaskan dengannya hal yang semakna dengan 3 ini. Karena 3 hal ini diizinkan oleh syariat, diambil
hadiah, padahal ada bayaran ya, dan mungkin dia menang, mungkin dia kalah. Dan itu bentuk dari qimar yang diharamkan di dalam syariat. Iya. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah dan selainnya. Tapi diperkecualikan ini, diizinkan karena di dalamnya ada bentuk keahlian yang bisa dipakai di dalam membela negeri, membela agama, menjaga kaum muslimin, dipakai di dalam jihad fi sabilillah, makanya diperbolehkan. Karena itu hal yang semakna dibolehkan oleh ulama. Makanya boleh mengambil hadiah dari lomba hafal Quran, lomba hafal hadits, ya, lomba di dalam ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau perlombaan seperti badminton, itu masuk di dalam kategori hukum qimar. Iya. Atau bahasa lainnya hukum judi. Judi itu apa definisinya? Judi itu seorang mengeluarkan biaya. Ketika dia keluarkan biaya ini, dia mungkin menang, mungkin kalah. Mungkin menang, mungkin kalah. Itu yang disebut judi atau qimar. Iya. Jadi seorang masuk badminton, seperti yang disebut oleh penanya tadi, setiap orang bayar iuran, anggota masuk, ya itu membayar namanya. Mungkin dia menang, mungkin dia kalah. Dan itu bentuk judi. Kecuali kalau misalnya ada pihak ketiga sponsor. Ya. Saya misalnya berkata ini duit 5 juta. Silahkan RT 1 ini kalau mau bikin lomba badminton diberi hadiah dari 5 juta ini. Maka itu nggak ada masalah sebab itu pemberian dari pihak ketiga. Tapi kalau antara orang-orang yang berlomba membayar dan hadiahnya diambil dari orang-orang yang membayar, itu masuk di dalam judi yang diharamkan. Dan itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Iya. Adapun yang terkait dengan baju seragam itu tadi, kalau dia sebuah klub misalnya untuk perkumpulan badminton, setiap orang bayar untuk dirinya masing-masing, maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau masuk di dalam kategori tadi, hadiah dari pihak-pihak yang ikut di dalam perlombaan, maka itu masuk di dalam qimar yang diharamkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.